Pemirsa, sebanyak 24 orang siswa calon lulusan SMK Negeri 1 Ile AP, jurusan Bisnis Konstruksi Kayu dan Properti, mengikuti uji sertifikasi mandor tukang batu, bata, dan beton yang digelar Jumat 4 Juni 2021 di lokasi SMK tersebut, Desa Muruona, Kecamatan Ile AP, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Uji sertifikasi kompetensi melalui praktek dan wawancara ini dilakukan agar para siswa calon lulusan SMK tersebut memperoleh sertifikat nasional. Kegiatan tersebut digelar berkat kerjasama antara SMKN 1 Ile AP dengan pelaksana kegiatan uji sertifikasi kompetensi Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, Kementerian PUPR. Ketua Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, Riko Prasetyo, mengatakan, uji sertifikasi kompetensi bertujuan untuk membekali siswa calon lulusan SMK untuk bersaing di dunia usaha, khususnya industri jasa konstruksi, karena dengan mengandalkan ijazah saja tidak cukup. Tujuan dari kegiatan uji sertifikasi bagi calon lulusan SMK ini adalah untuk membekali para calon lulusan SMK yang khususnya bidang konstruksi, yang mana ketika nanti mereka lulus itu mereka sudah memiliki sertifikat kompetensi seperti itu. Jadi selain memiliki ijazah formal, mereka juga akan memiliki sertifikat kompetensi sebagai bekal mereka nanti di luar untuk masuk ke dunia usaha, khususnya ke dunia industri jasa konstruksi gitu. Jadi tentunya saat ini dengan ijazah formal saja tidak cukup untuk dapat bersaing di dunia kerja. Jadi sertifikat kompetensi ini adalah salah satu upaya dari pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membekali para siswa calon lulusan SMK ini supaya dapat ikut bersaing nantinya ketika dia lulus. Gitu. Mas, kompetensi atau keahlian apa yang dilihat saat ini? Untuk kegiatan kali ini di SMKN 1 Ile AP ini yang disertifikasi adalah jabatan kerjanya tukang mandor, tukang batu bata beton, dari jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti. Sementara itu, PLT Kepala Sekolah SMKN 1 Ile AP Mikhail Segegit Kobun SPD menjelaskan, selain memperoleh sertifikat nasional, dengan uji sertifikasi kompetensi ini siswa calon lulusan SMKN Ile AP dapat mandiri dan menciptakan lapangan kerja sendiri, membantu pemerintah mengurangi dan menekan angka pengangguran. Mikhail juga mengatakan, banyak tantangan baik COVID-19 maupun bencana yang melanda wilayah Ile AP dan Ile AP Timur, mulai dari bencana erupsi hingga seroja, membuat pihaknya selalu berupaya mencari solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Bahwa anak-anak ini bisa terserap di dunia kerja. Lalu juga kita mengharapkan untuk anak-anak ini bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya, paling tidak mereka juga harus bisa mandiri, menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Lalu juga mereka juga membantu pemerintah, ya, mengurangi dan juga menekan angka pengangguran yang ada di NTT, khususnya di Kabupaten Lembata. Ada berapa orang semua siswa yang ikut? Siswa yang ikut uji kompetensi ini ada 24 siswa untuk tahun pelajaran 2020-2021. Kelas 3 ya? Ya, kelas Ini 3. sertifikat nasional Ya, kelasnya. sertifikat nasional.
Apa fungsi mereka menerima sertifikat nasional seperti ini? Fungsi atau sertifikat yang tujuan yang didapatkan ini adalah ketika anak-anak ini terjun ke dunia kerja, tentu ada lembaga-lembaga atau badan usaha milik pemerintah seperti usaha jasa konstruksi. Paling tidak legalitas daripada yang dituntut itu adalah satu persyaratan ini adalah sertifikat yang berlisensi, sertifikat nasional. Memang luar biasa tantangan, tetapi bahwa saya bersama dengan teman-teman di sini selalu mengelola bagaimana kita keluar dari tantangan, karena itu tugas dan tanggung jawab kita di lembaga, apalagi sebagai guru di lembaga pendidikan. Tentu kita berpikir bagaimana solusi, Memang sejak musibah pandemi, datang lagi erupsi gunung Lelok-Tolok, lalu kemudian banjir bandang di tanggal 4 April. Memang sepertinya kita kehabisan solusi, tetapi tetap kita di SMK ILAP selalu membangun komunikasi dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, secara khusus teman-teman guru. Kita selalu berkomitmen untuk bagaimanapun anak-anak tidak boleh menjadi korban. Sehingga mulai dari proses belajar dari rumah, bahkan sampai dengan persiapan pelaksanaan ujian khusus untuk kelas 12, memang secara jadwal untuk Kabupaten Lembata itu direncanakan tanggal 24 April. Tetapi karena musibah ini, maka kita mengajukan permohonan ke Korwasdikmen Kabupaten Lembata untuk kita tunda, dan pelaksanaan ujian itu baru terjadi di tanggal 3 sampai dengan 10 Mei, itu untuk ujian sekolah. Sementara UKK itu kita mengikuti ujian, direncanakan program oleh sekolah itu dari tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni. Saat mengikuti uji sertifikasi kompetensi, para calon lulusan di SMKN tersebut mengaku senang karena akan memperoleh sertifikat nasional. Kegiatan praktek ini bisnis konstruksi Ya. Untuk dapat sertifikat ya? Ya. Sertifikat. Senang tidak dapat sertifikat? senang Senang ya. Ada termasuk salah satu korban bencana ya banjir bandang kemarin. Ada tantangan tidak selama? Ada. Setelah ikut ujian tuh rasa kayak bisa pegang sendu. Selama ini kan tidak pegang. Jadi pas ikut ujian nih kan semua harus bisa, jadi rasa kayak senang karena sih bisa pegang sendok. Senang ya? Ya. Ini nanti tidak dapat sertifikat tuh? Iya, Sertifikat dari dari Surabaya. Surabaya. Secara keseluruhan, saat ini total siswa di SMKN 1 ILAP berjumlah 355 orang. Dari jumlah tersebut, 157 siswa merupakan korban bencana banjir bandang dan longsor. Bahkan salah satu siswa meninggal dan belum ditemukan hingga saat ini. Sedangkan total guru di SMKN tersebut berjumlah 45 orang. 23 diantaranya adalah guru ASN, sementara 22 lainnya masih berstatus guru honor. Walau sebagian siswa di SMKN tersebut terdampak bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi awal April lalu, namun berkat kerja keras seluruh unsur di lembaga pendidikan tersebut, SMKN 1 ILAP akhirnya ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada 3 Juni 2021 lalu sebagai salah satu dari 4 SMK pusat keunggulan di NTT dan satu-satunya SMK pusat keunggulan di Kabupaten Lembata. Sebagai informasi, jurusan yang ada di SMK Negeri 1 ILAP antara lain Teknik Jaringan Listrik, Bisnis Konstruksi Kayu dan Properti, Teknik Bisnis Sepeda Motor, Administrasi Tata Kelola Perkantoran, Rekayasa Perangkat Lunak, serta Kerajinan Karya Kayu dan Rotan. Dari ILAP, Bro Intolok, Legan TV.